berdasarkan secara keseluruhan tentang pemeriksaan yang sudah dilakukan ya Bu, alhamdulillah untuk semua perubahan fisiologis pada Ibu itu berjalan normal Bu. Hanya saja tadi kan Ibu sempat mengatakan kalau ibunya itu sempat nyeri pada bagian punggung ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin itu bisa diakibatkan nanti ibunya bisa memperbaiki lagi Bu posisi untuk menyusuinya. Jadi pada saat menyusui itu ibu bisa duduk, tapi kalau pada saat ibu duduk nih Bu, misalkan duduknya itu harus sejajar ya Bu, jadi nggak boleh bungkuk, nggak boleh juga terlalu tegang. Tapi ibunya harus bersandar ke kursi Bu seperti ini. Dan kakinya nanti ibu tidak boleh menggantung ya Bu, kakinya. Kalau misalkan ibu tidak sampai ataupun menggantung, boleh diganjal Bu dengan menggunakan bantal atau juga dengan menggunakan penyangga lainnya, ya. Nah selain itu Bu, ibu juga bisa nih milih untuk posisi menyusui, ada 3 Bu. Tadi kan yang pertama ya Bu ya, itu ibunya harus duduk. Bisa juga nanti ibunya untuk selanjutnya itu sambil tiduran Bu. Nah biasanya ibu pada saat menyusui itu bagaimana Bu? Posisinya? Duduk. Tiduran. Oh nggak pernah tiduran? Enggak, cuma awal doang kali ya pas disuruh belajar matein. Oh pas awal Di rumah setelah sakit operasi ya? Baik. Ya sebenarnya untuk berbaring juga bisa ya Bu, ibunya bisa miring sebelah kanan, pada saat netein juga nggak apa-apa, kemudian miring sebelah kiri juga boleh. Tapi biasanya kan kalau misalnya kita namanya juga tiduran ya Bu ya, suka ngantuk. Nah jadi takutnya ketiduran pada saat netein, jadi kembali lagi ke nyaman ibunya sih. Selain itu Bu, ada juga Bu posisi lainnya, yaitu posisi lainnya ibu bisa juga dengan biasanya kan ibu kayak gini ya, didekap gitu dedeknya ya. Nah, ada juga selain itu ibu bisa pakai satu tangan Bu nyanggahnya. Jadi nanti si bayinya itu, ini kan kepala bayinya, nyanggah tangan kita nyanggah kepala bayi, badannya sebelah sini Bu. Jadi mepet di bagian ketiak gitu. Ibu ada bayangan? Jadi seperti ini Bu. Nah, dia mepet seperti ini ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, untuk sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai cara menyusui yang benar Bu? Belum tahu sih, tapi biasanya Ibu kalau misalnya menyusui itu kayak gimana? duduk biasa. Biasanya cuma pakai bantal, jadi si bayinya di atas bantal. Oh, bayinya disanggah pakai bantal. Dipakai bantal, paling kepalanya dipegang telapak tangan agak Agak mepetin. Iya. Untuk posisi badan bayinya Bu, maaf apakah menempel ke bagian perut Ibu atau kayak biasa aja terlentang tapi bagian kepalanya yang menunjuk ke payudara? Disebut mepet bukan mepet banget sih, cuman emang di sini Kayak aja terlentang gitu ya. Nah, Jadi berarti cuman tapi cuma kepala. enggak yang jauh, badannya iya, tetap dekat. nempel tapi enggak yang di banget. Oh ya, baik. Ibu biasanya Bu kalau misalkan sebelum menyusui nih, ibunya suka kayak dibersihin dulu kah payudaranya atau kayak langsung ditetein aja atau bagaimana? Paling dilap pakai kain bersih sama agak Tisu basah atau tisu kering Bu? pakai ini sih kain khusus buat dia gitu. Oh, kain khusus untuk si adiknya ya. Itu rutin Ibu lakukan ya Bu ya? Setiap mau netein. Ya, baik. Ibu sudah benar ya Bu ya untuk teknik yang Ibu tadi jelaskan. Nah, tapi mungkin nanti Ibu bisa juga dilakukan Ibu untuk teknik supaya ASI ibunya ini benar-benar keluar dengan maksimal Bu. Sebenarnya yang tadi Ibu sebutkan juga itu memang sudah benar ya Bu ya, tapi ASI yang keluar ini tidak beresiko untuk tidak keluar semua Bu gitu, jadi adanya hambatan. Nah resikonya atau khawatirnya nanti payudara ibunya menjadi bengkak, kemudian payudara ibu menjadi sakit karena proses pengeluaran ASI yang tidak begitu lancar gitu Bu. Nah nanti pada saat ibu menyusui bisa juga Bu kayak tadi betul ya Bu ya dengan dekapan, tetapi posisinya itu perut bagian si dede, perut dede menyentuh perut kita Bu. Jadi miring ya? Iya, jadi miring. Nah, nanti kan si dedeknya kepalanya kan miring nih. Kepalanya miring menghadap ke bagian payudara kita, mulutnya. Jadi badannya juga ikut miring Bu. Dan tempelkan ke bagian abdomen ibunya atau perut ibunya gitu. Nanti sebelum menyusui betul kata ibu dilap dulu atau dibersihkan ya Bu ya. Boleh juga dengan pakai kapas Bu. Nah, kapasnya dikasih baby oil. Gitu. Takutnya kan memang kita ada pengeluaran ya. Nanti ibu diamin dulu Ibu selama 3-5 menit. Tempelkan, diamkan saja, sudah 5 menit, ibunya boleh ambilnya dengan cara memutar gini Bu. Ya, memutar, kemudian ambil.
Nah, sebelum itu nanti ibunya pencet dulu nih Bu bagian payudaranya buat keluarin ASI sebelum ke si dedeknya. Nah, nanti kalau misalnya udah dikeluarin nih Bu, ibu olesi di bagian puting gitu, supaya nanti pada saat si dedeknya menghisap daerah puting ibu, dia ada rangsangan untuk semakin kuat menghisapnya Bu. Seperti itu. Biasanya Bu, pada saat dedeknya menghisap bagian puting ibu nih, apakah hanya bagian puting aja yang menonjol itu ya Bu ya? Atau sampai yang hitam sebelah Itu semua. Oh, oh ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Itu betul Ibu sangat bagus dan itu sudah sangat betul ya Bu ya. Makanya asinya pasti dia kencang. Nah, nanti perhatikan juga Bu, takutnya kan namanya dedenya apalagi ini cowok ya Bu ya. Iya. Kuat pastikan Iya. daya hisapnya kuat ya Bu ya. Nanti pada saat dedenya terlalu kencang dulu, terlalu kencang untuk memberikan hisapan, Ibu boleh berikan sentuhan lembut pada pipinya. Dan boleh ibu juga sampai pelan-pelan ya deh, atau apapun sampai dielus-elus gitu ya Bu ya. Nanti si bayi juga pasti akan menerima rangsangan ibu kok gitu. Takutnya kan Bu, khawatirnya kalau misalkan dia terlalu kenceng, terlalu juga kuat, takutnya lecet di bagian puting. Iya. Ya, apalagi kan nanti kan semakin besar, semakin numbuh nanti Bu jarum-jarum pangkal giginya gitu ya Bu ya. Nah, baik Ibu sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Udah sih. Sudah ya Bu ya, itu untuk cara menyusuinya Bu gitu. Kalau misalkan untuk makan, ibunya sudah bagus tetap dipertahankan ya Bu ya, untuk makan tinggi protein kayak ikan, tadi Ibu sempat bilang ikan kembung ya Bu ya, kemudian telur juga, itu sudah sangat bagus ya Bu, nanti pertahankan supaya ibunya juga kan menyusui nih, jadi kan kita enggak hanya buat kita gitu ya Bu ya, jadi kan untuk si dedeknya juga. Nah, makanan itu juga sangat bagus Bu, tadi sudah ada gizinya juga ya Bu ya. Dan selain untuk si dedenya, produksi ibu juga bisa untuk luka jahitan ibu supaya cepat kering Bu. Nah, alhamdulillah kalau sekarang untuk keluarga kan sudah mulai kering ya Bu ya. Alhamdulillah sudah mulai membaik juga ya Bu. Tuh, baik. Ibu biasanya pada saat mandi ibu biasanya dalam satu hari itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pagi sama sore. Oh, pagi sama sore ya Bu ya. Berarti semua pakaian dalam termasuk bra, termasuk pakaian luar juga berarti gantinya pada saat mandi aja ya Bu ya? Iya. Atau Enggak, kadang kalau emang rembes ya ganti. Oh. Kalau awal-awal rembes ganti bisa sehari ya 3 kali. oh iya itu. Ibu biasanya ibu kalau misalkan ASI ibu banyak, kemudian kan si dedenya sudah kenyang ataupun sudah tidur nih Bu. Biasanya cara ibu pengeluarannya gimana? Kasihnya Enggak, apa tetap dibiarkan atau bagaimana? Enggak sih, tetap dibiarin, cuma kan banyak kontak karena dia udah tahu waktunya jamnya dia nyusu, bangun per Oh, 2 jam iya. sekali. Setiap 2 jam sekali Bu. Cuman Iya, emang bagus. dipakai ganjelan, jadi supaya penahan gitu ya, Nah. penyangga. Baik Ibu juga seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk bagian mandi tadi Bu, boleh Ibu lakukan 2 kali dalam 1 hari juga nggak apa-apa ya Bu ya. Untuk cara pembersihan bagian kemaluan Ibu sebelumnya Ibu sudah tahu atau bagaimana? biasa dibersihin biasa aja. Biasa aja bagian depan dulu atau langsung kayak depan belakang? Enggak, bagian Depan dulu. Habis itu baru bagian belakang ya Bu ya. enggak balik lagi ke depan. Oh, nggak balik lagi. Iya. Itu sudah betul ya Bu ya, sudah sangat benar, nanti bisa Ibu lanjutkan. Nah, kemudian Bu, nanti pada saat Ibu kan ini sudah masuk ke minggu kelima ya Bu ya. Nanti biasanya dijadwalkan kontrol kembali pada minggu ke-6 Bu gitu. Ibu kan minggu kelimanya kemarin pada tanggal 14 ya Bu ya. Iya. Berarti 1 minggu selanjutnya itu di tanggal 21 Bu. Nah, Ibu bisa lakukan kontrol untuk mengecek luka Ibu, kemudian mengecek pengeluaran ASI Ibu, dan juga keluhan yang mungkin nanti akan Ibu alami di kedepannya gitu Bu. Tapi syukur-syukur sih sehat ya Bu ya. Jadi Iya. udah nggak ada keluhan lagi gitu ya. Ibu nih sebelumnya Ibu apakah udah ada rencana kayak untuk KB atau bagaimana Bu setelah Iya. si dede ini? KB. Setelah berapa bulan Bu? Belum di Diskusikan Iya. lagi dengan suami. harusnya sih kalau saran dari dokter tuh 40 hari 40 langsung. hari.
langsung KB ya Bu ya. Iya, baik, itu sudah benar ya Bu ya. Maksudnya bisa juga mulai Ibu rencanakan nih atau mulai Ibu diskusikan, karena kan emang proses penyembuhan pada saat masa nifas Ibu itu biasanya 6 sampai 8 minggu itu normalnya ya Bu ya. Nah, untuk 40 hari ini itu biasanya ada sebagian organ-organ seperti yang tadi Ibu sebutkan, kayak bagian kemaluan ibu itu mungkin bisa mulai bertahap sembuh Bu pada usia segitu 40 hari itu, tetapi benar-benar normal kembali kayak misalkan tulang ibu yang nanti kan semakin kecil nih ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Adapun Bu, Kemudian untuk KB yang bisa garis yang digunakan stretch khusus mark untuk itu ibu yang ibu menyusui sempat ada alami beberapa juga. ya Bu ya. Nah, itu juga Seperti bisa ya Bu ya. KBRD, Biasanya pakai ibu 6 juga sampai bisa 8 ini KB-nya itu tanpa hormon ya Bu. Kemudian ada KB suntik yang 3 bulan, KB fil yang 3 bulan, dan juga implan Bu. Nah, nanti boleh Ibu diskusikan dengan suami ya Bu ya. Selanjutnya jangan lupa juga nih Bu untuk ibunya selalu istirahat. Nah, baiknya itu 8 jam di malam hari ya Bu, dan 1 jamnya itu di siang hari. Tapi namanya juga kan kita punya anak kecil ya Bu ya, jadi boleh Ibu tidurnya ketika bayi tidur, Ibu juga ikut tidur ya Bu ya. Nah, kemudian selain itu Bu, nanti jangan lupa ibunya juga untuk selalu beraktivitas ringan Bu, supaya otot-otot ibu dan juga otot perut, panggul, kaki, tangan, semuanya itu sirkulasinya berjalan lancar ya Bu ya. Bisa juga ibunya dengan ikut senam nifas Bu. Ya, boleh Ibu lakukan. Nah, kalau misalkan kita takut jauh nih Bu, misalkan boleh ibunya lihat aja di video ataupun di YouTube ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, jika tidak ada, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Semoga Ibu sehat selalu dan bayinya juga sehat. Terima kasih Ibu.